Selamat pagi, Mbak. Saya lihat dari tadi Mbak murung dan sendirian. Saya boleh duduk di sini? Ya, boleh ya. Perkenalkan Mbak, saya perawat Indah yang bertugas pada pagi hari ini. Biasa dipanggil Indah. Kalau Mbak namanya siapa? Arlin. Mbak Arlin ya. Mbak kenapa? Dari tadi saya lihat murung sendirian. Saya lihat Mbak dari tadi memegang tangan terus. Kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Saya boleh lihat? Enggak. Enggak apa-apa Mbak, nanti kalau sakit saya bisa bantu untuk merawatnya. Saya lihat ya. Ini kalau boleh tahu, ini kenapa Mbak jatuh atau kenapa? Sakit. Sakit ya. Gimana tadi semalam Mbak tidurnya? Apakah bisa tidur? Enggak. Mbak nggak bisa tidur kenapa? Apakah ada pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak? Nggak tahu, pengen mati. Mbak nggak boleh mikir seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menemani Mbak buat berbincang-bincang ya. Iya. Nah, jadi di sini saya akan menemani Mbak buat berbincang-bincang nih sedikit buat cara untuk mengendalikan agar pikiran-pikiran tersebut tidak mengganggu Mbak lagi. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit, apakah Mbak bersedia? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih cara buat mengendalikan pikiran-pikiran dari diri Mbak sendiri, yaitu pikiran negatif mungkin untuk menyakiti diri sendiri agar bisa berkurang dan juga hilang. Tujuannya nanti agar membantu Mbak memahami kondisi yang dialami untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali dan juga meningkatkan kemampuan mengelola stres Mbak. Hal yang harus disiapkan yaitu yang pertama adalah lingkungan yang aman terlebih dahulu. Aman dari benda-benda yang berbahaya, ya, misalnya ada pisau, gunting, kemudian alat tulis seperti ballpoint atau penggaris. Juga bisa dari alat makan, misalnya piring dari kaca, gelas kaca, ataupun sendok. Mbak juga harus menyiapkan diri Mbak agar tenang terlebih dahulu. Nah, untuk cara melakukannya, jika Mbak menemui benda-benda yang berbahaya tadi, Mbak bisa segera menghindarinya atau meminta perawat untuk menyingkirkannya agar Mbak nanti tidak terpengaruh pikiran-pikiran negatif Mbak untuk menyakiti diri sendiri. Nah, jika pikiran-pikiran itu muncul, Mbak bisa melakukan dengan cara yang akan saya contohkan setelah ini. Nanti Mbak bisa mengikutinya. Nah, caranya nanti jika pikiran-pikiran itu muncul, Mbak bisa menutup kedua telinga seperti ini, kemudian berteriak sekencang mungkin, seperti ini. Jauhi saya, pergi kamu palsu, hidupku milikku. Seperti itu ya Mbak, apakah Mbak sudah paham? Sudah ya, Mbak bisa memperagakannya. Jauhi saya, pergi kamu palsu, hidupku milikku. Nah, bagus sekali seperti itu ya Mbak. Dengan cara seperti ini, Mbak bisa mengendalikan pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Dengan cara yang saya jelaskan dan ajarkan tadi, gimana perasaannya setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan dan juga pikiran-pikiran yang dapat mengganggu pikiran Mbak. Saya akan coba menjauhi benda tersebut. Dan juga nanti bisa diperagakan cara untuk mengusir suara-suara tersebut ya. Ya. Nah, setelah Mbak paham nih, Mbak bisa menyebutkan apa saja nih benda-benda yang dapat membahayakan diri Mbak. Pisau, penggaris, ballpoint, sendok, terus gunting, piring,
Ya, bagus sekali ya. Nah, Mbak sudah paham ya. Setelah ini, saya akan memasukkan kegiatan yang tadi saya ajarkan ke dalam jadwal harian Mbak. Mbak harus ingat juga untuk nanti jika Mbak menemui benda-benda yang membahayakan, Mbak harus segera menjauhinya. Dan juga Mbak jika memiliki pikiran-pikiran negatif untuk membahayakan diri Mbak sendiri, Mbak segera mempraktekkan cara yang saya ajarkan tadi. Sudah paham ya? Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada ya. Mbak juga harus ingat kalau Mbak itu masih muda, jangan mudah putus asa. Perjalanan Mbak itu juga masih panjang, masih banyak kok orang-orang yang sayang sama Mbak. Itu ya. Nah, untuk besok saya akan ketemu lagi dengan Mbak ya. Kita akan belajar untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang mungkin masih muncul. Bagaimana kita menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Untuk waktunya mungkin sekitar pukul 9 pagi, tempatnya di sini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia ya. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi terlebih dahulu. Mbak bisa melanjutkan kegiatan Mbak. Saya permisi dulu ya. Iya, makasih. Sama-sama.